Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat datang teman-teman mahasiswa yang mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Publik. Untuk pertemuan pertama ini seperti biasanya kita nanti akan kontra kuliah sebelum nanti proses perkuliahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Kontrak kuliah sesuai dengan kesepakatan kita, nanti akan saya paparkan beberapa hal dalam proses perkuliahan ini, baik dari aspek teknis ataupun dari aspek non teknis. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti proses perkuliahan dengan baik, di mana pada saat ini atau kondisi hari ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa di dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan dengan baik, mengikuti protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, jangan lupa membawa hand sanitizer, kemudian menjaga jarak. Itu adalah sebuah peraturan yang harus kita patuhi sebagai warga negara yang baik untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Karena bagaimanapun juga kita sebagai warga negara, terutama sebagai mahasiswa, harus menjadi contoh konkret di dalam partisipasi program dan kebijakan pemerintah, terutama pada saat COVID-19 melanda negara kita. Apapun itu namanya, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan agar tidak tertular dan atau menulari orang lain, sehingga saling menyelamatkan dan saling mengedukasi satu sama lain untuk bekerja sama, bergotong royong, bagaimana caranya agar bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita tetap harus mematuhi protokol itu sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah, ikhtiar kita untuk membantu pemerintah di dalam penanganan COVID-19. Saya berdoa semoga teman-teman, sahabat-sahabat semua, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang mengampu mata kuliah Hukum Administrasi Publik diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga COVID-19 ini bisa segera tuntas, bisa segera ditangani dengan baik, sehingga kita semua bisa kembali ke kehidupan yang normal, dengan kehidupan new normal. Kita semua saling berdoa dan membantu satu sama lain, serta mengedepankan prinsip-prinsip kebaikan di dalam kehidupan kita, karena aturan itu dibuat untuk mengatur proses atau penanganan dalam program kebijakan itu. Itu juga menjadi bagian dari pemahaman kita di dalam konteks hukum administrasi publik. Untuk pertemuan pertama ini, kontrak kuliah yang akan kita sepakati ada 6 hal. Yang pertama berkaitan dengan pakaian rapi dan sopan. Ini seringkali saya sampaikan dalam kelas-kelas bahwa pakaian itu tidak sekedar sebagai simbol atau tidak hanya sekedar pelengkap atau hanya sekedar penutup, tetapi menjadi sebuah
penghargaan kepada ilmu pengetahuan. Jadi baik itu kuliah secara online itu tetap harus mematuhi kesepakatan bersama tentang pakaian ini. Kalau kuliah ya menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Boleh enggak menggunakan kaos oblong? Boleh, tetapi usahakan bisa menggunakan pakaian yang rapi dan sopan dalam konteks tolabul ilmi atau mencari ilmu. Itu menjadi bagian dari proses menghargai ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini mungkin pemaknaannya bisa ditafsirkan secara luas, tetapi kalau saya secara pribadi memaknai bahwa pakaian yang rapi dan sopan itu akan menuntun kita kepada transfer ilmu pengetahuan yang baik, yang positif, yang membangun energi positif di dalam diri kita, untuk diri kita dan oleh diri kita, sehingga pantulan-pantulan energi itu bisa menjadi sebuah gelembung yang positif bagi proses transfer ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, untuk absensi mata kuliah hukum administrasi publik, karena saat ini pada masa COVID-19 perkuliahan dilakukan berdasarkan daring, maka untuk absensi kehadiran itu nanti menyesuaikan dengan forum kuliah. Oleh karena itu saya memilih untuk absensi dengan menggunakan absensi di kolom komentar, sehingga nanti untuk absensi bisa menyesuaikan kebutuhannya. Jadi absensi itu agar bisa terakomodir secara keseluruhan, maka absensi itu berdasarkan kehadiran dalam forum kuliah. Kemudian yang ketiga, sistem pembelajaran kita menggunakan Zoom, Google Meet, WA, dan via YouTube. Ini adalah alternatif aplikasi yang paling mudah dijangkau diakses oleh teman-teman mahasiswa dan membantu dalam proses pembelajaran ini. Kan nanti bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, bisa menggunakan WA, atau bisa menggunakan YouTube. Sehingga pemanfaatan aplikasi ini bisa dioptimalkan, bisa dimaksimalkan. Insya Allah teman-teman yang baru tahu misalnya nanti bisa beradaptasi dengan baik, sehingga ini menjadi sebuah alternatif untuk memaksimalkan proses pembelajaran dengan baik. Karena aplikasi-aplikasi ini mendukung di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga untuk akses pembelajaran ini maka tidak dibatasi sebenarnya oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun kita masih bisa belajar, masih bisa berinteraksi dengan proses pembelajaran atau dengan materi pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Ini mungkin hampir di seluruh mata kuliah, karena memang teknologi informasi hari ini menjadi sebuah kebutuhan termasuk di dalam proses pembelajaran yang memungkinkan kita bisa ketemu secara virtual dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini, memudahkan transfer of knowledge-nya, kemudian memudahkan untuk interaksi dalam proses pembelajaran dengan baik. Sehingga ini nanti bisa dimaksimalkan dan dioptimalkan di dalam proses pembelajaran ini sampai pertemuan terakhir selesai. Atau kalau misalnya nanti ada masukan atau ada pandangan yang berbeda atau ada tambahan untuk aplikasi proses pembelajaran, bisa disampaikan, tidak apa-apa. Nah, ini untuk menunjang proses pembelajaran ini dengan baik sehingga tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan baik pula. Jadi pandemi COVID-19 itu usahakan bisa dijadikan sebagai momentum
untuk menjadi lebih baik, untuk memaksimalkan kekurangan-kekurangan itu menjadi sebuah kekuatan dan optimisme yang luar biasa bagi kita untuk terus bisa belajar lebih kreatif, lebih inovatif, dan kalau bisa lebih inspiratif, sehingga pembelajaran di masa pandemi itu tidak mengurangi hormat kita kepada ilmu pengetahuan, kepada tujuan pembelajaran, kepada pencapaian tujuan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah penugasan. Nanti dalam mata kuliah hukum administrasi publik itu ada penugasan individu dan penugasan kelompok. Untuk kelompok nanti akan dibentuk 12 kelompok. Penugasan individu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk penugasan kelompok itu nanti juga akan disampaikan di slide berikutnya. Tetapi penugasan itu menjadi penting dan menjadi sebuah kaidah yang perlu untuk dibangun sebagai bagian dari proses penguatan mental dan psikologi kita di dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab itu sendiri, termasuk tugas kelompok itu menjadi penting sebagai bagian dari proses kerjasama yang perlu dilakukan oleh kita. Karena nanti ketika saudara sudah selesai kuliah, sudah lulus menjadi sarjana, maka tantangan yang dihadapi itu adalah tantangan realitas kehidupan masyarakat yang itu harus dihadapi dengan baik. Maka penugasan individu dan kelompok ini menjadi bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, mohon bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Tentunya ini menunjang potensi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, absensi sesuai dengan standar 75% kehadiran. Usahakan bisa hadir sesuai dengan ketentuan absensi. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian itu diambilkan dari penugasan, dari absensi, dari UTS dan UAS. Penugasan itu bisa dari individu dan kelompok, absensi, kemudian UTS itu, kemudian UAS. Di pertemuan terakhir. Kemudian sistem pembelajarannya, yang pertama adalah pengantar seperti pada pertemuan pertama ini. Nanti ada pengantar berkaitan dengan mata kuliah hukum administrasi publik. Pengantarnya, jadi setiap nanti memulai kuliah ada pengantar dari saya. Kemudian penggunaan materi pembelajaran seperti di awal saya sampaikan menggunakan Zoom, Google Meet, WA, atau YouTube. Dan nanti untuk kelompok dibuat menjadi 12 kelompok. Sehingga ini adalah proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Untuk temanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing sudah saya siapkan sebagai landasan awal untuk melakukan kerja kelompok dan mempresentasikannya serta nanti melaporkannya. Kemudian yang ketiga, hasil dari tema yang diberikan di kelompoknya masing-masing itu silakan bisa didiskusikan oleh masing-masing kelompok dan dibuat bahan presentasi. Untuk presentasinya akan dilakukan pada pertemuan ketiga dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Untuk diskusi kelompok nanti juga bisa menggunakan Zoom. Jadi untuk penggunaan Zoom itu menggunakan email Unisma, itu insya Allah sudah bisa akses. Atau menggunakan Google Meet juga boleh. Sehingga nanti untuk presentasi kelompok itu dipresentasikan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung. Kemudian hasil presentasi yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok itu dibuat catatan atau deskripsi. Formatnya boleh seperti opini, boleh seperti esai, boleh seperti catatan atau hasil analisa atau apapun namanya. Yang penting bisa mengakomodir semua bahan diskusi yang dilakukan oleh kelompok menjadi atau membentuk sebuah tulisan.
yang itu berisi tentang pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Sehingga nanti formatnya boleh menyesuaikan. Boleh seperti opini, boleh seperti esai, boleh seperti catatan, atau boleh seperti hal lain yang mendukung itu. Sehingga nanti saya mengusahakan hasil dari penulisan kerja kelompok itu akan diakomodir menjadi buku antologi atau buku penulisan bersama kita. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Tetapi itu semua bersumber dari penulisan, bersumber dari presentasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok yang sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Sehingga nanti untuk judulnya bisa fokus ke mana saja sesuai dengan tema yang sudah dibuat. Itu proses pembelajarannya, sehingga nanti ada output, ada outcome. Outcome-nya usahakan nanti bisa berbentuk buku. Untuk materi kuliahnya adalah ada 12 materi. Materi kuliah ini menjadi bagian dari penentuan tema dari masing-masing kelompok. Yang pertama, materi hukum administrasi publik ini. Yang pertama adalah pengertian, ruang lingkup, dan sumber hukum administrasi publik. Apa pengertian? Kedudukan. Apa pengertian? Ruang lingkup dan sumber hukum administrasi publik. Berbicara tentang hukum administrasi publik, maka berbicara tentang ranah hukum dan ranah administrasi publik. Oleh karena itu nanti di dalam pengantar, di dalam bahan presentasi itu, nanti saudara yang memiliki tema ini akan berbicara tentang hal ini. Oleh karena itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Silakan nanti untuk referensi bisa diambilkan dari bahan-bahan yang sudah ada. Jadi pengertian hukum dan pengertian administrasi publik misalnya itu juga bisa dikaji dan bisa dianalisis dari berbagai teori-teori yang sudah berkembang. Kemudian ruang lingkupnya hukum administrasi publik itu apa saja? Kemudian sumber hukum administrasi publik itu dari mana? Sehingga saudara nanti bisa tahu dan paham tentang apa sih hukum administrasi publik itu, apa sih ruang lingkup administrasi publik itu, dan seterusnya. Yang kedua adalah landasan, kedudukan, dan hubungan hukum administrasi publik dengan ilmu lainnya, terutama berkaitan dengan ilmu hukum. Oleh karena itu ini juga perlu untuk dipahami karena menjadi bagian dari konsep pemahaman hukum administrasi publik itu sendiri. Yang ketiga, organisasi pemerintah dalam administrasi publik. Jadi ada pemahaman yang perlu dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di dalam memahami hukum administrasi publik. Salah satunya adalah memahami organisasi
pemerintah dalam administrasi publik, baik di tingkat pusat sampai di tingkat daerah. Sehingga organisasi pemerintah dalam administrasi publik itu harus tahu kalau pemerintah daerah seperti apa, kalau pemerintah pusat bagaimana. Itu nanti berkaitan dengan kewenangan dan wewenang yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang keempat adalah perbuatan administrasi publik atau apa-apa saja yang dilakukan oleh administrasi publik. Kemudian yang kelima, kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Itu juga perlu pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah di dalam perspektif hukum administrasi publik. Kemudian instrumen atau perbuatan pemerintah. Jadi instrumen-instrumen yang berkaitan dengan sarana prasarana penyelenggara pemerintahan itu masuk ke dalam ranah ini. Di instrumen atau perbuatan pemerintah itu bagaimana pemerintah seharusnya melakukan perbuatan-perbuatannya berkaitan dengan penyelenggaraan atau perbuatan pemerintah itu di dalam pandangan administrasi publik. Kemudian berikutnya, keputusan tata usaha negara ini juga menjadi kajian dari hukum administrasi publik. Jadi keputusan-keputusan berkaitan dengan tata usaha negara itu juga menjadi materi dari kuliah hukum administrasi publik. Keputusan tata usaha negara itu adalah keputusan-keputusan berkaitan dengan administrasi negara atau ketatausahaan negara. Kemudian penegakan dan peradilan dalam hukum administrasi publik. Hukum administrasi publik keirisannya kan sama dengan irisan hukum tata negara, tetapi ini lebih ke hukum administrasi publiknya. Hukum administrasi publiknya lebih mengarah kepada hukum administrasi publiknya. Di proses pengaturan, penegakan, dan peradilan dalam hukum administrasi publik. Kemudian perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban dalam hukum administrasi publik itu seperti apa. Kemudian bentuk-bentuk perbuatan hukum pemerintah dan sarana dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ke-11, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini juga menjadi bahasan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, memberikan pengayoman kepada pemerintah dengan baik. Yang terakhir adalah hukum administrasi publik dalam pandangan Islam. Ini memiliki nilai tersendiri. Bagaimana hukum administrasi publik itu dilihat dari perspektif atau dilihat dari pandangan Islam. Untuk deskripsi mata kuliah hukum administrasi publik ini merupakan mata kuliah yang bersifat dasar. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi pengertian tentang asas, teori, dan konsep tentang aktivitas penyelenggaraan pemerintah dalam kacamata administrasi dalam perspektif yang luas. Jadi bisa di kebijakan, bisa di pelayanan, bisa di manajemen publik, dan seterusnya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang harus dipahami oleh mahasiswa. Maka mata kuliah ini berada di semester 3 untuk dijadikan sebagai landasan berpikir mahasiswa administrasi publik di dalam memahami hukum administrasi publik, di dalam memahami tentang hukum-hukum yang mengatur tentang administrasi publik, mulai dari
dari ketentuan fisik atau dari struktur organisasi pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, kemudian pengelolaan pemerintahan, sampai kepada aspek pemberian asas-asas umum pemerintahan yang baik secara keseluruhan, itu dibangun di dalam fondasi mata kuliah hukum administrasi publik yang di dalamnya mencakup tentang asas-asas di dalam hukum administrasi publik, teori-teori hukum administrasi publik, dan konsep-konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam tataran administrasi publik. Maka ini menjadi sebuah pemahaman yang komprehensif yang harus dilakukan atau dipahami oleh mahasiswa jurusan administrasi publik sebagai ruang untuk memahami tindakan-tindakan hukum administrasi publik. Memahami tentang konsep-konsep hukum administrasi publik. Memahami tentang teori-teori hukum. Memahami tentang asas-asas hukum administrasi. Sehingga pemahaman ini menjadi sebuah pegangan di dalam rangka untuk membangun sebuah paradigma tentang administrasi publik itu memiliki ranah hukum yang perlu dipahami secara baik oleh mahasiswa. Kemudian tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami asas, teori, dan konsep sekaligus ruang lingkup dan kedudukan administrasi publik dalam sistematika ilmu hukum dan ilmu administrasi. Yang pada goals-nya adalah dapat menganalisis tindakan administrasi publik dan menggunakannya untuk memberikan solusi-solusi terhadap persoalan yang ada. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa agar dapat melakukan berbagai analisis atau tindakan-tindakan yang dapat memberikan solusi alternatif terhadap persoalan-persoalan yang konkret dan substantif di dalam ranah administrasi publik, di dalam ranah hukum administrasi publik, kedudukan dalam administrasi publik dan hukum. Sehingga pemahaman ini menjadi sebuah nilai penting bagi mahasiswa administrasi publik agar ia memahami secara konteks hukum dan konteks administrasi publik serta secara umum tentang hukum administrasi publik yang kemudian itu dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan atau memberikan ruang-ruang solusi terhadap persoalan atau permasalahan yang ada. Oke. Setelah saya menjelaskan tentang pengantar tadi dan kontrak kuliah, maka perlu dilakukan sebuah diskusi. Maka diskusi ini nanti silakan teman-teman bisa disampaikan di kolom komentar tentang jawaban dan pandangan atau pendapat saudara berkaitan dengan apa yang saudara ketahui tentang hukum administrasi publik. Silakan nanti pandangannya atau pendapatnya bisa disampaikan di dalam kolom komentar video ini. Sehingga nanti bisa didiskusikan dengan baik dengan teman-teman yang lain. Semua mahasiswa saya minta untuk memiliki pandangan tentang hukum administrasi publik, karena di semester 1 dan semester 2 itu sudah diajarkan tentang pengantar atau pengertian dasar administrasi publik. Misalnya mulai dari filsafat ilmu administrasi publik, kemudian pengantar ilmu administrasi publik. Saya pikir itu sudah menjadi kaidah pertama yang sudah dipahami, sehingga ketika mendengar hukum administrasi publik itu kira-kira apa yang ada dalam benak saudara. Atau mungkin saudara sering membaca berita, membaca koran, membaca informasi, itu juga menjadi bagian dari pemahaman itu sendiri. Sehingga saya pengen tahu tentang pandangan saudara berkaitan dengan hukum administrasi publik itu seperti apa. Kemudian bisa dikaitkan dengan persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang ada di lapangan atau realitas-realitas yang ada di lapangan.
silakan saudara bisa memberikan pandangan itu dan bisa memberikan solusi alternatifnya terhadap mungkin persoalan yang saudara analisis. Karena berkaitan dengan hukum administrasi publik ini banyak banyak tombol gerambolnya yang itu saling bersentuhan sama yang lain. Sehingga diskusi ini perlu saya lakukan agar semua mahasiswa memiliki pandangan kritis, memiliki partisipasi aktif di dalam kuliah online seperti ini. Sehingga kita belajarnya itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa hari ini sampai 1 minggu ke depan kita bisa melakukan diskusi tentang hukum administrasi publik. Misalnya, apa sih perbedaan hukum administrasi publik dengan hukum administrasi negara? Itu juga menjadi kajian yang menarik untuk didiskusikan. Atau misalnya bisa dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Misalnya seperti adanya bisa tidak dikaitkan dengan RUU Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sudah disahkan RUU Cipta Kerja misalnya, bisa tidak dikaitkan dengan hukum administrasi publik atau ada tidak unsur hukum administrasi publik dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Silakan nanti teman-teman bisa didiskusikan di kolom komentar di video ini sehingga nanti kita juga bisa memiliki pengayaan-pengayaan atau memiliki informasi-informasi baru atau memiliki pandangan-pandangan baru berkaitan dengan keberadaan hukum administrasi publik di dalam ruang-ruang realitas di lapangan. Saya minta kepada teman-teman mahasiswa, setiap mahasiswa harus memiliki pandangan berkaitan dengan diskusi ini. Sehingga nanti pandangan-pandangan itu bisa disampaikan di dalam kolom komentar ini dan menjadi ajang diskusi kita tentang hukum administrasi publik. Itu silakan bisa dilakukan dengan baik. Nanti saya juga akan masuk menyela atau menyambung atau memberikan pendapat juga di dalam diskusi itu. Sehingga ini sangat menarik di proses pembelajaran virtual seperti ini, diskusi kita bisa berlarut-larut atau bisa panjang di dalam memahami sebuah diskursus ilmu pengetahuan. Oke, saya lanjut. Setelah memahami tentang materi mata kuliah hukum administrasi publik, maka nanti ini yang disampaikan saya tadi di awal bahwa hasil dari diskusi kelompok, kerja kelompok, kemudian dibuat bahan presentasi, kemudian dipresentasikan, dan hasil presentasi nanti kemudian ditulis atau dideskripsikan menjadi sebuah tulisan yang berbentuk misalnya opini, atau tulisan-tulisan lain yang mengakomodir pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Oleh karena itu, perlu dibuat ruang khusus untuk penulisan itu, karena tidak semua orang bisa mendeskripsikan, bisa menuliskan dari hasil kajian atau dari hasil diskusi. Jadi untuk menulis tulisan opini yang dari hasil presentasi dari diskusi kelompok itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, untuk pendahuluan itu bisa latar belakang, data, kajian pustaka yang dinarasikan menjadi deskripsi. Jadi untuk latar belakang, data, dan kajian pustaka itu bisa dideskripsikan menjadi kalimat-kalimat sambung yang kemudian itu menjadi sebuah pendahuluan. Jadi tidak seperti makalah, tidak seperti penelitian, tetapi bisa berbentuk narasi-narasi deskriptif yang itu mengakomodir dari latar belakang, kemudian ditambahkan data, kemudian ada kajian pustaka yang bentuknya seperti narasi. Narasi itu berbentuk paragraf per paragraf. Kemudian yang kedua, untuk isi dari tulisan opini ini terdiri dari 2 atau 3 subjudul. Jadi setelah saudara menulis pendahuluan, misalnya ada 3 paragraf, kemudian paragraf berikutnya itu diisi dengan subjudulnya. Minimal subjudul itu ada 2 atau 3 judul, kemudian pendahuluan dengan bentuk langsung paragraf,
Kemudian subjudul bisa langsung subjudulnya apa. Subjudul 1, subjudul 2, subjudul 3. Subjudul itu adalah untuk menjawab dari latar belakang yang disampaikan di pendahuluan di atas. Jadi kalau misalnya membahas tentang dua hal, maka subjudulnya ada dua. Kalau membahas nanti bisa dikaitkan dengan tiga hal, maka subjudulnya ada tiga. Sehingga subjudul itu untuk menjawab apa yang disampaikan di dalam latar belakang dengan bentuknya subjudul atau memperjelas dari latar belakang. Sehingga di latar belakang itu sudah bisa dinarasikan, sudah bisa dibahas, sudah bisa diulas dan bisa dijawab di subjudul itu. Kemudian yang ketiga adalah penutup. Penutup itu bisa langsung berbentuk narasi juga. Jadi penutup itu adalah kesimpulan dari bahasan dalam isi yang kemudian bisa memberikan implikasi atau solusi dari latar belakang yang disampaikan di pendahuluan. Dan yang terakhir, untuk tugas opini ini, saya mengusahakan bisa dipublikasikan di media cetak atau media online. Sehingga nanti hasil semuanya itu bisa saya kompilasikan menjadi buku. Itu untuk tugas yang kelompok, sehingga saya memperjelas di dalam slide ini agar teman-teman semua bisa punya pandangan tentang tugas akhir dari tugas kelompoknya itu. Jadi membuat semacam opini, mudahnya bisa bentuk opini sih. Sehingga teman-teman sudah punya pandangan pendahuluan itu harus bagaimana, isinya harus bagaimana, penutupnya harus apa. Oke, saya lanjut. Penugasan ini menyambung dari yang barusan saya sampaikan. Untuk penugasan, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, bahwa penugasan itu ada dua. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Untuk tugas individu itu, saudara membuat video review buku. Jadi saudara nanti membuat video review buku. Saudara membuat review buku tetapi divideokan dengan menyampaikan. Bukunya buku apa? Bukunya buku kebijakan publik. Penulisnya saya, atau buku reformasi kebijakan publik, karena di situ banyak di dalam buku-buku itu banyak fakta-fakta yang berkaitan dengan hukum administrasi publik yang saya contohkan, yang saya narasikan di dalam bentuk bab per bab di dalam buku itu. Terutama di buku reformasi kebijakan publik itu sangat banyak sekali konsepsi atau asas atau teori-teori dalam hukum administrasi publik. Sehingga ini juga menjadi penting untuk bisa direview, kemudian dibuatkan video dan dikirim ke Google Drive. Nanti Google Drive-nya akan saya kirim ke grup WA. Minimal videonya antara 7 sampai 13 menit, karena ini review buku yang cukup banyak, yang kemudian ini juga bisa dinarasikan dengan baik. Jadi untuk tugas individu itu adalah membuat video review buku yang kemudian nanti itu dikirim ke Google Drive. Ini dikumpulkan di UTS. Untuk tugas kelompok, ini seperti yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya, adalah menulis opini atau lainnya yang bisa di format misalnya seperti esai juga boleh sebenarnya. Itu nanti dipublikasikan di media cetak. Publikasinya itu dikumpulkan di ketika UAS. Nanti bisa mewakili satu kelompok, bisa mewakili kelompoknya masing-masing. Minimal 5 sampai 7 halaman. Di tugas kelompoknya itu membuat opini yang kemudian itu diterbitkan atau dipublikasikan di media cetak, yang nanti di akhirnya saya akan kompilasi menjadi buku. Tetapi yang harus dipenuhi oleh teman-teman mahasiswa adalah mempublikasikannya di media cetak atau online. Itu berkaitan dengan penugasan, sehingga nanti tetap produktif di masa-masa belajar virtual seperti ini. Insya Allah banyak waktu luang, banyak dimaksimalkan, semua bisa menggunakan media-media komunikasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik.
Nah, ini bukunya yang untuk direview, buku kebijakan publik. Penerbitnya adalah Intrans Publishing. Kemudian untuk reformasi kebijakan publik itu penerbitnya adalah Prenada Media Group. Ini pilih salah satu saja. Salah satu yang memungkinkan teman-teman untuk bisa mereview buku ini. Untuk kelompok, nanti setelah saudara semua menyelesaikan melihat video ini, silakan membuat kelompoknya masing-masing, terdiri dari 12 kelompok. Untuk kelompok 1, pengertian ruang lingkup dan sumber hukum administrasi publik. Kelompok 2, landasan kedudukan dan hubungan hukum administrasi publik dengan cabang ilmu lainnya. Kelompok 12, hukum administrasi publik dalam pandangan Islam. Itu nanti sesuai dengan tema yang saya sampaikan di atas. Jadi kalau ketua kelas silakan nanti membuat kelompoknya sesuai dengan tema dan kelompok ini. Kelompok 1 sudah saya atur. Untuk nanti presentasinya, kelompok 1 di pertemuan ketiga, kelompok 2 di pertemuan keempat, dan seterusnya sampai selesai. Karena nanti setiap pertemuan kita ada pengantar dari saya, kemudian ada presentasi, kemudian ada diskusi. Sehingga kita mendiskusikan terus dengan dengan tetap kuliah secara virtual. Itu ya, nanti kelompoknya bisa menyesuaikan dengan tema. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu disampaikan, atau jika ada yang belum paham, belum mengerti, atau perlu penjelasan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar video ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap optimis dan yakin kita bisa belajar secara baik dan maksimal. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan ilmu yang kita pelajari bersama. Wa'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.